Halo, Assalamualaikum semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Dirmawan. Saya mahasiswa Farmasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan setiap waktu. Apalagi dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 ini, memaksa setiap orang harus berada dalam rumah sepanjang hari. Virus ini menyerang sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin rajinnya orang-orang dalam menjaga dan merawat kesehatan mereka. Mulai dari mencuci tangan yang lebih sering dari hari-hari biasanya, dan juga lebih berhati-hati dalam menentukan makanan yang akan dikonsumsi. Nah, dengan semakin dibutuhkannya referensi kesehatan, di sini kami akan membahas bagaimana cara Islam dalam memandang kesehatan dan juga latar belakang dan sertai dengan alasannya. Tapi sebelumnya, mohon kritik dan sarannya ya, agar kami dapat menyajikan informasi dengan lebih baik lagi. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Ini menjelaskan bahwa sebagai manusia, sebagai muslim dan muslimah, kewajiban menuntut ilmu merupakan wajib bagi agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan umatnya yang menuntut ilmu yaitu kemudahan jalan menuju surga. Menuntut ilmu dalam artian luas namun tetap menjadikan Islam sebagai dasar dalam berilmu, seperti ilmu dalam bidang kesehatan yang akan kita bahas dalam video ini. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia memiliki rentang umur yang mewakili kesehatan rohani dan jasmaninya. Rentang umur manusia dibagi atas 3 fase. Fase lemah. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami atur di tempat yang tegas, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan, lalu kami adalah yang terbaik. Surah Al-Musalah ayat 20-23. Fase ini merupakan proses penciptaan, mulai dari setetes air mani, kemudian menjadi setetes darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi janin dalam rahim hingga lahir sebagai bayi. Banyak hambatan untuk menunjang hidup pada masa ini, seperti tidak bisa makan dan minum sendiri sebagai kebutuhan primer. Fase kuat. Setelah melewati fase lemah, seiring dengan bertambahnya usia dan juga kekuatan, menjadikan manusia semakin lupa pada Sang Pencipta. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl yang artinya, Dia telah menciptakan manusia dari air mani. Tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Surat An-Nahl ayat 4. Lihatlah bagaimana manusia dalam masa ini begitu hina, merupakan penciptanya. Dia membantah Rabb-Nya yang maha perkasa, merupakan nikmat dan lalai akan kenikmatan nafsu duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Fase lemah dan beruban. Dalam fase ini, Allah mengingatkan fase akhir kehidupan manusia yang diberi umur panjang di dunia, yaitu masa pikun, penyakit yang tidak ada obatnya, hanya kematian yang dia nanti, tidak ada lagi yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan pada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha perkasa. Surat An-Nahl ayat 70. Penyakit menurut Islam. Penyakit merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit diibaratkan sebagai penghapus dosa. Penyakit merupakan cara Allah untuk menaikkan derajat hambanya. Dalam menghadapi penyakit, haruslah dimulai dengan ikhtiar,
berusaha memperoleh kesembuhan, lalu diiringi dengan tawakal, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah dan bergantung pada pertolongan rohnya. Seperti saat ini, kita sedang dilanda oleh wabah virus corona atau COVID-19. Sebagai manusia, hendaklah berusaha mengikuti anjuran dan larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dokter, dan staf lain yang bertugas. Ini merupakan salah satu perwujudan dari ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa ini, semua manusia terbungkam. Manusia adalah makhluk yang lemah tanpa kehadiran Allah. Tawakal kepada Allah merupakan perlindungan satu-satunya manusia saat ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Penyakit jasmani. Ini merupakan penyakit yang bersarang pada jasad manusia. Penyakit ini mampu disembuhkan dengan obat-obatan dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ahmad dan Ashabus Sunan, saya datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Saya dapati seolah-olah di atas kepala mereka ada burung yang bertengger disebabkan hormat dan takzim mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pun memberi salam lalu duduk. Kemudian berdatanglah orang-orang Badui dari sana sini. Tanya mereka, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh berobat?" Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berobatlah kamu, karena Allah Ta'ala tidak menaruh suatu penyakit melainkan menyediakan obatnya, kecuali suatu penyakit itu penyakit tua." Penyakit hati. Penyakit ini merupakan penyakit rohani yang tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan, namun dapat merusak perilaku dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati terbagi atas dua jenis, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Syahwat merupakan penyakit nafsu berkaitan dengan nafsu seksual. Adapun penyakit syahwat disebutkan dalam Al-Quran. Ya nisa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melembah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Al-Ashab ayat 32. Dijelaskan bahwa nafsu dapat hadir atau ada salah satunya dikarenakan dari ucapan yang tidak memiliki kejelasan atau tidak adanya ketegasan dalam kalimat yang diucapkan, mengakibatkan keambiguan sehingga membangkitkan nafsu lawan jenisnya. Tidak elok saat seorang muslim mengucapkan perkataan yang kurang baik, tidak dibenarkan dan menjerumuskan pada penyakit syahwat. Syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusak ilmu dan keyakinannya, sehingga jadilah perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan, kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia meyakini yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang munkar sebagai ma'ruf, yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah, al-haq sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai al-haq. Penyakit syubhat ini misalnya keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan kesesatan lainnya. Hukum berobat. Dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani radhiyallahu anhu memiliki metode yang cukup baik dalam mempertemukan beberapa pendapat di atas. Beliau merinci hukum berobat menjadi beberapa keadaan sebagai berikut. 1. Bila diketahui atau diduga kuat bahwa obat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. 2. Bila diduga kuat bahwa obat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. 3. Bila dengan obat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaan sama, maka meninggalkannya lebih utama agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Bahan-bahan alam yang tercantum di dalam Al-Quran. Kurma.
Kurma dapat meningkatkan daya kecerdasan, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, berilah makan buah kurma kepada istri-istrimu yang sedang hamil, karena sekiranya wanita itu makan buah kurma, niscaya anak yang lahir kelak akan menjadi anak yang penyabar, sopan santun, serta cerdas. Sesungguhnya makanan Maryam tatkala melahirkan Nabi Isa adalah buah kurma. Sekiranya Allah menjadikan satu buah yang lebih baik daripada kurma, maka Allah akan memberikan buah itu kepada Maryam. Salah satu penelitian dari WHO mengungkapkan fakta bahwa kurma mengandung kalsium yang tinggi, sehingga dapat memperlancar pengiriman dan distribusi oksigen ke otak, serta membantu proses keseimbangan cairan tubuh. Madu. Di salah satu hadis Nabi menjelaskan, kesembuhan dari penyakit itu dengan melakukan 3 hal, berbekam, minum madu, dan dibakar dengan besi panas. Tetapi aku melarang umatku membakar dengan besi panas itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beberapa hal yang bisa dicegah dari mengkonsumsi madu secara rutin adalah penyakit kanker dan juga penyakit jantung. Selain itu, madu dapat meningkatkan stamina, mengatasi gangguan pencernaan, sebagai antibakteri, sebagai iritasi, dan anti jamur. Ada beberapa buah lagi yang terdapat dalam Al-Quran, seperti contohnya tin, zaitun, delima, jahe, dan pisang. Begitu banyak manfaat saat menyerahkan kesembuhan kepada Allah. Kembali kepada Al-Quran menjadi jalan terbaik seorang hamba dalam menggapai kesembuhan dunia dan akhirat. Sungguh bersyukur kita diberi nikmat menjadi seorang muslim. Puji Allah dengan segala nikmatnya.